Ya, kita lanjutkan. Jadi bagi peserta ujian nasional tadi yang memilih cabang seni rupa, yaitu membuat karya seni kalau memang masih daring ya di rumah gitu ya. Dan juga mementaskannya mungkin akan menyerahkan berupa video gitu ya, video pementasan, tapi sesuai dengan kriteria pementasannya itu sendiri gitu ya. Mungkin ada panggung gitu ya, semacam panggung lah, settingan gitu. Misalkan kostum juga harus benar gitu, make up, mungkin ada lighting buatan dan lain sebagainya. Bagaimana membuat suatu pementasan sekreatif mungkin aja gitu ya, seperti itu. Oke, akan dijelaskan satu persatu di sini untuk seni rupa khususnya yang tadi sifatnya adalah individu atau sendirian. Ini bisa membuat lukisan yang terbuat dari bubur kertas ya, yang sederhana, yang ada di lingkungan kita, atau mungkin bisa dieksplor lagi bubur kertas dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Nah, bahan barang-barang bekas misalkan aqua gitu ya, dan ember mungkin, atau compact disc yang tidak terpakai dan lain sebagainya, sekreatif mungkin. Kemudian ditempel-tempelkan di dalam bidang 2 dimensi ya, misalkan di triplek ya. Kemudian kalian buat di situ, di triplek itu ya, tempel-tempelkan, kemudian kalian cat dan kalian bingkai ya, atau figura. Ini ukurannya sekitar 40 cm kali 60. Tidak boleh lebih atau kurang gitu, biar di sini sama rata. Ketika nanti dipajang atau dipamerkan itu sesuai ukurannya. Tema untuk pembuatan lukisan ini bersifat bebas. Mau kalian membuat lukisan dari bubur kertas berupa topeng mungkin ya, atau mungkin pemandangan atau suasana apapun itu. Yang penting di sini ada beberapa unsur penilaiannya, diantaranya kreativitas, kemudian ketuntasan, dan juga teknik. Kreativitas kalian, bagaimana membuatnya, kemudian tuntas itu artinya selesai, kemudian teknik yang digunakan bisa menggunakan teknik tempel tadi ya, dan bisa menggunakan teknik dicat dan lain sebagainya. Berikutnya di sini, kalau kalian memilih cabang seni musik, ya ini menampilkan pertunjukan musik tradisional. Nah, kita kan memiliki gamelan misalkan ya. Jadi kalau ingin mempersiapkan dari sekarang, bolehlah kalian latihan gamelan di sekolah. Yang penting di situ ada kelompoknya dan ingin latihan apa gitu. Kemudian menampilkan pertunjukan musik ensemble. Jadi musik ensemble itu bisa musik secara bersama-sama ya, atau jika musik yang dibuat sejenis gitu ya, sejenis alat musiknya, misalnya gitar ada berapa gitu, atau digabungkan gitar dengan harmonika, bisa dengan pianika, bisa digabungkan dengan alat musik yang lain. Kemudian menampilkan pertunjukan musik band. Kalau misalkan kita bisa pentas di sini, ya mungkin kita akan menyewa alat-alat musik band. Tetapi kalau misalkan kalian buat di rumah, untuk yang band ini bisa masuk ke dapur rental gitu ya. Atau istilahnya bisa membuat klip juga bisa, nggak apa-apa ya. Di rental band kan ada. Kemudian maksimal menyanyikan 2 lagu, di antaranya lagu bebas dan lagu karya ciptaan sendiri. Yang kemarin ditugaskan untuk membuat karya lagu sendiri ya. Jadi lagu bebasnya terserah lah, mau dangdut ya, mau koplo, mau apa gitu, mau jazz, mau rock. Kemudian ciptaan sendiri. Unsur penilaiannya di sini artikulasi, intonasi, harmonisasi, ekspresi, dan ketepatan nada. Artikulasi ini mengenai bagaimana pengucapan yang jelas. Gitu. Mungkin di sini akan dilarang musik-musik yang bersifat underground, gitu ya.
artinya musik yang tidak jelas tidak jelas vokalnya. Kemudian intonasi, keras lembutnya, harmonisasi, kemudian ekspresinya bagaimana ketika penampilannya dan ketepatan nada, ini tentunya ora pales lah istilahnya. Kemudian kalau di antara kalian menyukai tentang seni tari di sini, kalian memperagakan, mementaskan jenis tari tunggal atau kelompok, baik tradisional, non tradisional, modern ataupun kontemporer ya. Jadi jenis tarinya bebas lah gitu ya. Nah di sini kebanyakan kelompok gitu, misalnya kelompok 10 orang, namanya jenis tari yang bersifat tradisi atau kreasi. Nah unsur-unsur penilaiannya di sini wiraga, wirama, wirasa, rupa. Kemudian selanjutnya untuk seni teater itu menggelar pertunjukan teater kreatif yang diciptakan sendiri. Boleh jenis teaternya parodi ataupun juga komedi. Ya. Nah, unsur penilaiannya di sini adalah kreativitas, penyutradaraan, penghayatan peran, rias dan busana. Nah, ini tentunya disertai dengan naskah skenario yang dibuat. Gitu. Nah, kalau kita pembelajarannya masih daring ya mungkin di rumah yang tadi ya. Kalau di luring bisa dikatakan nanti di aula serbaguna. Oke, mungkin sampai di sini kita berdialog ria. Ya. Ada yang ditanyakan, silahkan dibuka mic-nya. Ditunggu pertanyaannya. Atau mau ngechat silahkan, nanti kita respon. Dan jangan lupa ya, di antara kalian kalau misalkan tugas-tugasnya belum terpenuhi atau belum masuk, segera masuk gitu. Ditunggu minggu ini sebetulnya. Artinya biar nilai kalian itu naik. Karena di kelas 12 ini kan menentukan juga untuk ujian nasional nanti. Ditunggu ya tugas-tugasnya. Silakan ayo yang mau bertanya. Paling untuk setiap durasi ya khususnya kan di sini ada dibagi menjadi dua. Kita berpameran itu kalau kita memilih seni rupa. Gitu. Kalau seni pertunjukan itu seperti musik, tari dan drama kita buat durasi gitu ya, dibuat durasi. Masing-masing kalau yang musik dan tari kurang lebih 10 ya, 10 menit. Kalau yang teater sekitar 15 menit lah. Toleransi sampai 20 menit. Jadi ditoleransi mungkin 5 menit ya. Jadi setiap pertunjukan. Kalau secara live gitu ya, kalau secara daring juga begitulah. Kalau videonya ya sekitar durasi segitu. Kalau mengumpulkan videonya. Ada yang bertanya? Diam saja.
Silakan, ada yang bertanya? Metu maning dong aja. Ya, kayaknya nyambung. Kayak ada yang bertanya tidak nih? Jadi tadi ya intinya di sini kita memilih salah satu cabang seni yang kalian senangi. Salah satunya, kalau untuk seni rupa itu satu orang atau individu. Kalau yang seni pertunjukan itu meliputi tari, kemudian musik dan teater, itu bisa kalian menggunakan kelompok, dan kelompok ini boleh dengan kelas lain sesuai dengan jenjangnya. Dan beberapa hal yang harus dikerjakan ya untuk yang seni rupa itu, kalian mengerjakan berupa lukisan yang lukisan timbul lah istilahnya, lukisan yang terbuat dari bubur kertas mungkin, atau mungkin dari yang lainnya. Kemudian untuk seni pertunjukan ya disesuaikan ini dengan idealnya bahwa seni pertunjukan itu memang harus ada kostum gitu, kemudian tata rias, kemudian dari segi pementasan, sound yang baik dan lain sebagainya. Kalau kita masih daring ya mungkin kalian mempersiapkan sendiri di rumah bagaimana perform yang baik. Gitu ya. Jadi tinggal kalian membuat videonya aja, gitu ya. Membuat video. Tapi sekarang sudah mempersiapkan ya, minimal kalian kalau misalkan kelompok cari gitu ya, cari temannya kira-kira siapa saja gitu, dari kelas mana, ingin mementaskan apa. Jadi Bapak tugaskan untuk hari ini, minggu depan kita mengumpulkan nama siswa mau kelompok atau tidak ya, kemudian jenis pilihan cabang seni yang akan kalian praktekkan itu apa. Sehingga kalau sudah ada pilihan dari sekarang, berarti kan otomatis kalian sudah mempersiapkan diri gitu. Baik nanti misalkan ingin menyewa kostumnya dari mana, make up-nya dari make up mana gitu ya. Mungkin juga
kalau ingin latihan ya latihannya di mana, artinya ada semacam progres kita buat gitu. Misalkan minggu depan latihannya di Pava, misalkan minggu depannya di Sugi, misalkan minggu depannya di Dina gitu. Jadi ada progres ya, progres latihan mempersiapkan dari sekarang. Jadi kalau mendadak otomatis kan hasilnya kurang baik juga. Jadi ada prepare. Walaupun pementasannya hanya 10 menit misalkan ya, tapi latihannya berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Dengan begitu, dengan apa gitu? Dengan tujuan supaya kita menghindari dari kesalahan-kesalahan dalam pementasan. Itu khususnya Arolev gitu ya. Tapi akan tertutupi kalau yang daring itu gitu, akan tertutupi. Bisa diulang kan kalau video bisa diulang. Tapi nanti teknisnya juga bisa live juga bisa gitu ya, misalkan via Zoom. Jadi misalkan nanti kalian jadwal, kalau misalnya kita masih daring, di jadwal misalkan kelompoknya Sugi kelompoknya Sugi nanti pementasannya hari misalkan Rebo depan misalkan tanggal berapa, jam berapa, nanti kita live Zoom, nanti Sugi dan kawan-kawan langsung mementaskan di situ dengan di kamera langsung. Bisa seperti itu ya, biar lebih live-nya terasa mungkin ya, lebih live-nya terasa. Berbeda dengan video. Kalau video kan bisa tertunda. Ya. Kalau yang untuk seni rupa bisa mengumpulkan langsung gitu. Kalau misalkan kita masih pembelajarannya begini, kumpulkan saja sesuai dengan waktunya. Jadi semua sudah di-share ya di Classroom, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Jadi PR-nya untuk minggu depan, nanti Bapak buat pilihan, atau mungkin juga dengan kelompoknya siapa, gitu. Kalian menyerahkan kelompoknya siapa, nanti akan didata. Karena dibagi dua ya, ada pameran dan ada seni pertunjukan. Kalau pameran seni rupa, kalau seni pertunjukan musik, tari, dan teater. Nanti akan teknisnya akan dibagi. Bisa saja pementasannya untuk pertunjukan beberapa hari gitu ya. Karena ingin pertunjukan secara live di rumah. Bisa melalui Zoom meeting. Pertunjukannya live. Jadi sehingga mulai sekarang kalian coba berpikir untuk memilih karya seni apa yang kira-kira menurut kalian itu mampu gitu, atau bagus atau yang paling menonjol lah gitu. Kalian pilih dan latihan ya. Supaya progresnya ada gitu. Kalau misalkan kita di kelas mah enak gitu kan, bisa setiap kali pertemuan latihan. Jadi ada semacam laporan. Nanti di sini ada nanti Bapak share kembali ya bentuk laporan. Ini tidak hanya praktiknya saja ya, tapi ada laporan. Ada laporannya. Jadi nanti kita tugas-tugasnya berupa ulangan saja ya, dan prakteknya langsung aja nanti satu kali aja praktek. Jadi berupa laporannya itu untuk penilaian mengenai KI 1 ya, pengetahuan itu kita tugasnya ada 2 gitu ya. Jadi membuat laporan
dan praktek. Ya. Dan prakteknya itu dipersiapkan dari sekarang. Laporannya itu untuk nilai pengetahuan dan nilai prakteknya itu nanti kita praktek di akhir pembelajaran. Begitu. Ada yang bertanya kah? Silakan Pak Carwat bertanya. Sudah pada inilah. Oke, kalau tanya kita selfie dulu lah. Sambil dibuka gitu ya kameranya. Kalau misalkan ingin terfoto. Ini ada 3 lembar ya. Lagi cumi. Astagfirullah. Ada yang bertanyakah ini? Hai. Jadi berarti kalian sudah siap ya berarti ya, ini siap langsung aja lah minggu depan ujian gitu. Minggu depan Pak ya Allah. Astagfirullah. Minggu depan ujian deh. Ya nggak ada bertanya. Masih sadar remang-remang Pak. Telat masuk. Nah minggu depan yang seni rupa bagaimana? Yang seni rupa ya tinggal ngumpulin itu aja nama dan kelasnya aja. Nama dan kelasnya saja. Jadi nama dan kelas kalau misalnya kelompok perwakilan saja ya, perwakilan saja satu orang siapa. Pak Ser tugas minggu depannya yaitu mengumpulkan nama aja, nama. Nanti kalau dan apa ini masih bahasa apa? Oh, seni rupa. Ya kan mulai sekarang bisa kalian rancang untuk seni rupa. Ya, bisa sekarang kalian buat. Ya, buat sekarang juga apa-apa. Ya. Jadi nanti pada hari hanya tinggal kalian mengumpulkan. Begitu aja lah. Tapi murni ya bahwa kita buat sendiri. Tadi ukurannya sesuai 40, berapa ya ukuran tadi? 40-30 ya nggak salah. Ya bisa, nanti lupa membuat video ya, proses pembuatannya. Misalkan harus menyiapkan alatnya apa saja, kemudian tekniknya seperti apa, kemudian cara pembuatan seperti apa. Dan ini juga tercantum pada laporan. Itu di laporan juga ada kriteria-kriterianya. Disiapkan aja ya, barangkali ini masih daring, jadi dibuat video dalam pembuatannya untuk khusus seni rupa. Kalau untuk yang seni pertunjukan
kalau masih daring, kita buat pertunjukannya secara live ya, di rumah masing-masing. Lalu via Zoom. Nanti jadwalnya dibuat. Ya. Bisa saja nanti pementasannya bisa sore, bisa pagi, bahkan kalau memungkinkan ya bisa malam. Gitu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Mengajukan tanggal dan waktunya. Ada lagi? Nggak ada, Pak. Yakin? Oke, terima kasih ya. Hari ini kita hadir 60 berapa ya? 8. Dari 300 ya. Berarti kita kehilangan berapa ratus orang ini. Sekitar 250-an lah ya hadir. Sebetulnya ini sudah Jumpro ya. Jadi tidak ada batasan, kita nanti akan off 24 jam dan pesertanya bertambah ya, ada 300. Jadi sebetulnya memudahkan untuk belajar sampai satu jenjang. Nanti minggu depan 9:30 lagi ya. Kita dialog saja, kemudian sambil kalian nanti mengumpulkan nama-nama kelompoknya, peserta kelas, dan juga jenis pertunjukan atau pameran yang akan kalian lakukan. Nanti sambil materi berjalan ya, minggu depan, sambil diskusi aja gitu ya. Kira-kira apa kesulitannya, apa saja gitu ya. Kita kan bisa belajar dari YouTube, bisa gitu ya. Bisa belajar dari guru yang lain atau ke sanggar dan lain sebagainya. Jadi ya di sini adalah sebagai sumber konsultasi. Ntar kita cari bentuk laporan. Bentuk laporan. Nah, ini Florin baru masuk nih ya. Nah, kita coba lihat ini di tahun aja. Kalau ini kita lihat dari sistematika yang kemarin ya, pembuatan laporan. Nah, di sini sistematikanya ya. Ada cover, daftar isi atau pengantar mungkin ya. Mungkin ada lembar pengesahan, latar belakang, maksud dan tujuan, kemudian pembuatan karya, alat dan bahan. Nah, ini ya. Ini sistematika laporan. Jadi kalau untuk seni rupa, maksud dan tujuannya membuat karya ini untuk apa gitu ya. Dan pembuatan karyanya apa, dan ingin judul karyanya apa, ada gambar-gambar atau foto tentang langkah-langkah dalam pembuatan dan penutup. Kalau seni musik di sini ada
maksud dan tujuan sama. Kemudian penampilan musik, lagu yang dibawakan apa saja dan dituliskan lagunya dan notasinya gitu. Kemudian sinopsis lagu, nama personil sebagai apa. Kalau ini pola lantainya ya supaya nilainya bisa individu. Kemudian untuk seni tari ini ada perform, kemudian konsep, judul tarinya apa, kemudian ragam geraknya, nama kostum yang dikenakan, ada selendang, mungkin ada mahkota, mungkin ada siger. Kemudian daftar lagu musik yang digunakan, baik tradisional ataupun modern. Kemudian sinopsis tarinya, cerita secara keseluruhan, kemudian pola lantai. Di teater juga di sini ada maksud dan tujuan sama, kemudian judul teaternya apa, kemudian peran dan penokohannya. Misalkan si Cikri